Ratih mengangguk lemah. Nggak apa-apa, Mas. Saya kuat. Saya cuman takut ganggu Mas Fajar. Nanya, Fajar menggeleng. Nggak ada yang ganggu, Bu. Yang penting ibu sama bayinya selamat. Beberapa kendaraan lewat, beberapa menatap penasaran, sebagian lainnya cuek melaju. Di tengah dingin, Fajar diam-diam merogoh saku. Ia menghitung sisa uangnya, 30.000 rupiah. Hanya cukup untuk isi bensin sedikit dan mungkin beli sepotong roti. Belum lagi motornya. Saat hujan mulai reda dan mereka melanjutkan perjalanan, suara mesin motornya mulai batuk-batuk. Di tanjakan kecil, motor itu berhenti total. Fajar menepikan motor, lalu mencoba menstarter berkali-kali. Tapi tidak berhasil. Sementara itu, Ratih mulai gelisah. Mas, saya ngerasa perut saya mulai kenceng. Ini kenapa ya? Fajar tersentak. Ia mendekat. Kenceng gimana, Bu? Seperti ditarik-tarik dari dalam. Tapi belum terlalu sakit. Cuma, rasanya beda. Fajar menoleh ke sekitar. Jalanan ini sepi, dan bengkel terdekat entah di mana. Ia merasa seperti di ujung jalan tanpa arah. Dalam hati, ia mulai goyah. Apa ini salah? Apa ia terlalu nekat? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Ratih, dan ia tak bisa berbuat apa-apa? Namun saat ia memandang wajah Ratih, yang pucat, lelah, tapi tetap berusaha tersenyum, Fajar tahu, ia tak boleh menyerah. Tidak sekarang. Ia menarik napas dalam. Ia tahu ia harus ambil keputusan besar. Saya dorong motor ini sampai kita nemu tempat berteduh atau bengkel. Saya nggak akan biarin ibu di sini. Mas, nanti capek sendiri. Ucap Ratih cemas. Capek bisa hilang, Bu. Tapi kalau saya nyerah, itu yang saya takutkan nggak bisa saya maafkan. Dengan susah payah, Fajar mendorong motornya menyusuri jalan yang mulai mengering. Langkahnya pelan, namun tekadnya keras. Beberapa pengendara melaju begitu saja. Tidak ada yang berhenti, hingga akhirnya, di ujung tikungan, Fajar melihat warung kecil sekaligus tambal ban. Ia bersyukur, meski lelahnya hampir membuat kakinya gemetar. Ia mengantar Ratih duduk di bangku kayu, dan memanggil pemilik warung. Pak, boleh saya minta tolong lihat motor saya? Rusak, Pak. Saya bawa ibu hamil. Urgent banget. Pemilik warung, seorang pria tua dengan topi lusuh, segera menghampiri. Fajar merasa lega, tapi sekaligus tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari ujian sebenarnya, karena malam akan segera datang. Dan jalan ke Purwokerto masih sangat panjang. Langit mulai memudar menjadi abu-abu kehitaman. Udara yang semula segar perlahan berubah dingin. Bayangan malam merayap di antara pohon-pohon dan sawah yang membentang di kanan kiri jalan. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala, satu persatu seperti bintang yang turun ke bumi. Fajar duduk di bangku kayu, menatap motor tuanya yang kini sedang dibongkar oleh Pak Suroto, si pemilik warung tambal ban yang ternyata juga mengerti mesin motor. Ratih duduk beberapa langkah di sampingnya, menyandarkan kepala di dinding bambu. Nafasnya pendek-pendek, tangannya masih setia memegangi perutnya yang kini terlihat makin tegang. Mas Fajar, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara jangkrik. Saya rasa, saya mulai kontraksi. Fajar tersentak, ia menoleh cepat. Serius, Bu? Udah berapa kali terasa? Ratih menggigit bibir, menahan gelombang sakit yang mulai datang teratur. Baru 3 kali, tapi jaraknya makin dekat. Fajar menelan ludah. Ia menoleh pada Pak Suroto yang sedang menyalakan lampu minyak di depan bengkel. Kecilnya, Pak. Kira-kira bisa selesai berapa lama motornya? Pak Suroto mengangkat bahu. Dinamo pengapinya lemah, harus diganti. Tapi, saya nggak punya spare partnya di sini. Harus nunggu besok pagi toko buka. Besok? Fajar nyaris terjatuh. Ia melihat Ratih yang mulai gemetar. Malam ini, bukan besok. Ratih butuh pertolongan sekarang. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel miliknya. Retakan kecil di layarnya memantulkan cahaya lampu. Ia mencari sinyal, tapi nihil.
Tempat ini terlalu pelosok, tidak ada sinyal, tidak ada akses aplikasi, bahkan tumpangan pun tak ada. Jalanan mulai sepi dari kendaraan umum. Fajar berdiri. Dalam pikirannya, hanya satu hal terlintas, rumah sakit. Pak Suroto, rumah sakit terdekat di mana? Ada puskesmas. Kecil di desa seberang hutan sana. Tapi jaraknya hampir 5 kilometer. Harus lewat jalan setapak. Nggak bisa ditempuh kendaraan. Fajar menoleh cepat ke arah Ratih. Ia tahu, 5 kilometer bukan sekadar angka. Itu jarak panjang, terutama di malam hari. Tapi juga satu-satunya jalan yang tersisa. Lalu, suara Ratih memecah kebisuan. Mas, kalau memang harus jalan kaki, ayo kita jalan. Saya nggak kuat nunggu di sini kalau nanti bayinya keluar. Fajar berdiri bingung. Bu, itu terlalu berisiko. Jalan setapak malam-malam, ibu hamil besar, saya takut. Saya takut malah tambah membahayakan. Tapi kalau kita diam di sini, apa lebih baik? Diam, sepi. Hanya suara serangga dan hembusan angin. Dalam benaknya, Fajar menimbang dua sisi. Menunggu di sini bisa berarti kehilangan kesempatan pertolongan medis. Tapi membawa Ratih jalan kaki melewati jalan setapak gelap, tanpa kepastian, bisa lebih berbahaya. Namun waktu tak memberinya pilihan. Karena saat itu juga, Ratih mulai meringis kesakitan. Sakitnya mulai teratur. Mas, saya mohon. Fajar menatap Ratih, lalu memandang ke kegelapan arah hutan. Ia menggenggam jaket lusuhnya. Baik, Bu, kita berangkat. Saya gendong Ibu. Kita ke puskesmas itu sekarang. Tanpa banyak bicara lagi, Fajar mengambil jaket tambahan dari Pak Suroto, menggulungkannya sebagai pelindung, lalu membantu Ratih naik ke punggungnya. Meski tubuhnya tidak besar, Fajar menguatkan hati dan kaki. Berat Ratih bukan hanya berat fisik, tapi berat tanggung jawab seorang lelaki pada sesama manusia. Langkah pertama terasa berat. Lumpur menempel di sendalnya. Jalan menurun dan penuh batu. Cahaya lampu senter dari ponsel Pak Suroto yang dipinjam Fajar menuntun mereka di jalur gelap. Angin malam menusuk kulit, dan suara-suara hewan malam terdengar jelas di sekeliling mereka. Fajar berjalan pelan tapi pasti. Keringat membasahi dahinya meski udara dingin. Nafasnya mulai tersengal. Namun tiap kali ia hampir berhenti, ia mendengar suara Ratih berbisik, "Mas, kita pasti sampai." Dan ia melanjutkan langkahnya. Setengah jalan. Kakinya mulai nyeri, lututnya gemetar. Tapi Fajar tahu ia tak bisa mundur. Akhirnya, di ujung kegelapan terlihat cahaya samar. Bangunan kecil dengan pelang usang bertuliskan Puskesmas Pembantu Desa Karangjati. Dengan sisa tenaga, Fajar menurunkan Ratih di depan pintu. Ia mengetuk keras sambil berteriak, "Tolong, ada ibu hamil. Mohon bantuannya." Pintu terbuka. Seorang bidan muda langsung sigap membantu. Dalam hitungan menit, Ratih dibaringkan dan diperiksa. Fajar terduduk di bangku luar, napasnya masih tersengal, namun dadanya terasa ringan. Ia telah sampai. Beberapa jam kemudian, saat bulan tinggi, di langit dan malam nyaris sunyi total.